Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Yahdiyana ila siratikal mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin. Amin. Wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Amin. Bihaqqi sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Allah. Alhamdulillah. Yang di depan itu ibu-ibu bisa melihat. Boleh ya biar ibu-ibunya nggak kalingan. Bu, apa kabar ibu? Baik semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di sini panjang umur dalam taat dan ibadat, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal. Saya mau tanya nih, kita malam ini mau perang apa mau ngaji? Betul. Kita mau ngaji, mau baca sholawat, mau istighfar, mau dengar ceramah, betul? Nah, saya mau tanya lagi, mau perang apa mau ngaji? Mau perang apa mau ngaji? Tapi kok ada yang menyerang ya? Kurang ajar saudara. Dulu tahun 48 saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, PKI, betul? Dan tahun 65 saudara banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? Jadi selama ini nggak ada saudara yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti nah, kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Tapi ingat, kita mengaji bukan mau perang. Betul. Tapi kalau diganggu, dia mau melawan. Lawan saudara. Wah, galak banget. Tapi masing-masing lihat kiri kanan ya, jangan ada yang jadi provokator. Setuju? Jangan mau kita diprovokasi, betul? Sekarang saya mau tanya nih, di atas mimbar kita lihat ada kiai, ada ustadz, ada ulama, ada habaib, duduk akrab saling berpelukan, damai, indah tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya umat Islam pertaruhkan yang ada di Pemalang, kalau lihat habaib sama ulama akur, senang tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Hukum tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, cinta keluarga Nabi, dan cinta kedamaian. Betul? Dari dulu ahlus sunnah nggak pernah cari musuh. Betul? Musuh jangan dicari, tapi kalau musuh datang sendiri, saudara, lain lagi ceritanya tuh. Saudara, ikan jambal buah terong, lu jual gua borong. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada semua umat Islam yang ada di sini, yuk kita ikhlaskan niat, luruskan niat kita bahwa kita hadir sekarang ini buat ngaji. Tadi kita sudah dengar bacaan Quran, betul? Kita udah dengar baca selawatan, betul? Indah tidak? Bagus tidak? Nah sekarang kita tadi juga barusan ada ceramah yang membangkitkan semangat persatuan kita. Bagus tidak? Karena itu kalau ada niat-niat yang baik, yuk masuk ikut ngaji sama kita di sini. Ikut ngaji, baikin niat, jangan jadi pengganggu, saudara. Betul? Nah, karena itu saudara, sebelum saya kemari tadi
saya didatangi oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres. Pak Dandimnya baik, Pak Kapolresnya juga baik, yaitu Pak Arif dan Pak Eko. Alhamdulillah. Nah, mereka melaporkan, Habib, situasi kondisinya seperti ini, begini. Dan saya sampaikan kepada beliau, gak usah khawatir Pak. Umat di sana mau ngaji, umat datang mau ngaji, nggak ada yang mau bikin ribut, betul? Betul? Asal jangan diganggu. Kalau nggak diganggu, nggak umat nggak ribut kok, betul? Nah, jadi saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandim jaga saja keamanan di luar daripada wilayah, jangan sampai ada orang mengganggu pengajian. Dan saya yakin umat Islam yang datang malam hari ini, mereka mau ngaji, mereka mau taklim, mereka mau tuntut ilmu, mereka mau sholawatan, mereka bukan mau perang, betul? Betul? Tapi kalau mereka diganggu, umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun tidak. Pesankan kepada Bapak Dandim, Pak Kapolri, tolong Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid ujung sana ada 5 jamaah diserang dengan pedang. Ada 5 orang terluka, sekarang ada di pelataran masjid. Nah, saya minta kepada Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, begitu juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya, segera kejar para pelakunya. Tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, nggak boleh dibiarkan. Tangkap, jebloskan mereka. Takbir. Sallu ala Nabi. Kita berikan waktu kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dalam waktu 1x24 jam mereka harus ditangkap. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa pedang. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa senjata tajam, betul? Tahu-tahu diserang dengan pedang. Ini barusan terjadi, sudah 5 orang terluka ada di masjid sana, sedang dijaga saudara oleh umat Islam. Karena itu saya minta Pak Dandim kejar pelaku, tangkap mereka, jebloskan ke penjara. Begitu juga Kapolres. Kalau Bapak Dandim dan Bapak Kapolres tidak bekerja 1x24 jam, kami akan kirim pejuang-pejuang Islam untuk kejar Islam. Cinta damai tidak? Cinta tenang tidak? Kita datang kemari mau perang atau mau ngaji, tapi kalau diganggu diam atau lawan? Takbir. Kurang ngajar saudara, ada 5 orang jamaah mau ikut ngaji, ada di belakang, tahu mereka diserang oleh beberapa orang pakai pedang saudara, pakai senjata tajam, terluka. Saya ada ini saudara rekaman, masih ada, mereka sedang diobati, ditangani oleh tim medis, tim kesehatan saudara. Alhamdulillah lukanya masih bisa diatasi. Nah, ini polisi nggak boleh diam, betul? Dandim juga nggak boleh diam, betul? Saudara, dulu tahun 48-65 yang membunuh habaib, membunuh kiai, membakar pondok pesantren, membantai dari para santri, mereka adalah PKI. Kalau PKI sampai hidup lagi saudara, mereka jelas akan bertendang terhadap umat Islam. Maka itu saya ajak semua para habaib, para kiai, para guru bersatu, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah-pecah, betul? Saya mau tanya semua, siap bersatu, siap berjuang bersama, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela agama, siap bela negara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi semua tenang, duduk semua. Ibu, nah, bisa duduk Bu. Ayo duduk yang tenang, semua duduk. Nah, ini saya ceramah udah berlanjut nih, udah berlanjut. Tadi Bapak Dandim dan Bapak Kapolres menyampaikan dengan santun, sopan, bijak, arif. Dia katakan, Habib, bisa kalau nggak Habib nggak usah datang deh. Jadi yang lain lagi yang ceramah nggak usah Habib, supaya kondisinya tenang. Kira-kira saya mau tanya, umat setuju gak? Setuju gak? Tapi padahal dia yang minta. Setuju gak?
Pak Kapolres yang minta. Setuju gak? Akhirnya saya jawab, terima kasih Pak Dandim, Anda sudah memberikan informasi yang sangat berharga tentang situasi dan kondisi di Petarukan. Tapi Pak Dandim nggak usah khawatir, saya menjamin jamaah yang datang baik dari Petarukan, dari Pemalang maupun sekitarnya, saudara, karena yang hadir sini ada yang dari Tegal, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Brebes. Kenapa kok banyak betul sih yang hadir, saudara? Ada yang dari Subang, saudara. Kenapa sih kok jauh-jauh pada datang? Karena beberapa waktu yang lalu ada ancaman, betul, dari para pecinta nggak terima. Ini gara-gara ada ancaman, Islam jadi datang dari mana-mana. Bukan mau perang, bukan. Mereka nggak mau pengajian diganggu, betul, betul. Takbir. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, Pak Dandim suruh saya ya sebaiknya jangan datang, Pak Beb. Pak Kapolres juga begitu. Jadi saya mau tanya dulu nih yang ada di sini nih, datang jangan, datang jangan. Bahkan udah datang. Alhamdulillah. Tapi memang saya akui Pak Dandimnya bagus, Pak Kapolresnya bagus, menginformasikan situasi dan kondisi. Akhirnya saya sampaikan ke beliau begini aja, Pak, kita bagi tugas. Bapak jaga keamanan di luar daripada lokasi acara. Kalau ada kelompok-kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu, Bapak tangani. Adapun umat, saya jamin umat tidak akan ribut, umat tidak akan bikin kegaduhan selama umat tidak diganggu. Oh, saya mau tanya, siap jaga keamanan? Siap tetap damai? Siap tetap tenang? Nah, damai itu indah tidak? Tenang itu indah tidak? Indah, saudara. Ahlus sunnah suka kedamaian. Yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Betul? Betul? Saya mau tanya, ahlus sunnah suka mengganggu tidak? Ahlus sunnah memusuhi kiai tidak? Ahlus sunnah memusuhi habaib tidak? Ahlus sunnah memusuhi keluarga Nabi tidak? Ahlus sunnah membubarkan pengajian tidak? Jadi yang suka membubarkan pengajian ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ayo kamu tanya, yang suka bubarin pengajian siapa? Ahlul fitnah. Ahlul fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah nih, di atas habaib banyak semua ahlus sunnah. Kemudian kiai-kiai ini juga hadir, masya Allah, semua ahlus sunnah. Ahlus sunnah bersatu, damai, tenang. Enggak, kami nggak pernah takut dengan PKI, betul? Enggak. Nah, terus ada lagi yang menarik. Tetap Pak Dandim dan Pak Kapolres mintalah dengan santun, Habib, apa nggak bisa? Kan bisa diganti ustaz-ustaz lain. Begitu saya jawab, boleh jawab nggak? Boleh jawab? Udah dijawab tadi. Mau tahu jawabannya? Betul. Saya sampaikan kepada mereka berdua secara santun begini, Pak. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah, besok Habib-habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustaz-ustaz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Sampaikan kepada Pak Dandim, bahwa ini nggak bisa, Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustaz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh, yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan, nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau ada jauh-jauh hari yang ngancam, datangin itu yang ngancam. Sebagai petugas tentara maupun polri, itu yang ngancam datangin. Kenapa kamu ngancam? Kenapa kamu bikin ribut? Kenapa kamu bikin gaduh? Emang kamu aja yang punya pasukan? Orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir. Kira-kira jelas nggak? Makanya waktu itu saya tanya kepada Ustaz Imron yang melalui saya punya anak saudara. Karena saya tanya, Habib datang jangan nih Pak. Saya bilang, dia tanya panitia.
Kalau panitianya bilang batal, saya nggak jadi datang. Tapi kalau panitianya bilang jadi, saya datang. Saya nggak peduli PKI yang mana yang mengganggu saya, sudah. Betul. Oh, alasannya bahwa kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Saudara, ya, saya keras terhadap preman, terhadap mafia, saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi, saya keras, saudara, terhadap koruptor, terhadap korupsi, saya keras, ya, terhadap pejabat-pejabat bejat, saudara. Takbir. Jadi kalian takut saya keras, jangan koruptor. Kamu takut saya keras, jangan saudara, jangan bandar judi. Kalau takut saya keras, saudara, jangan pemabokan, betul? Takbir. Saya, saudara, kalau bertemu kiai, saya keras. Saya sangat hormat kepada para kiai. Kiai-kiai, saudara, yang sepuh dimanapun saya ketemu, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saya takluk kepada kiai, saudara. Saya ketemu santri-santri, saya harus santun, saya harus sopan. Jadi keras atau tidak keras tergantung situasinya, betul? Kalau ada orang baik, kita baik, orang lembut, kita lebih lembut, betul? Tapi kepada orang-orang yang mau keras, kita bisa lebih keras, betul? Takbir. Saya mau tanya sekarang, itu yang nyerang barusan jamaah orang luka, saudara, biarkan saudara atau lawan? Biarkan atau kejar? Saya minta kepada aparat segera kejar, tangkap. Dan besok saya minta kepada Ustadz Imron dan para kiai habaib yang ada di sini, tanya kepada Kapolresnya sudah ditangkap atau belum. Nah, kalau belum ditangkap, saya akan kirim pasukan untuk kejar mereka. Orang ajar, orang mau ngaji diserang, orang mau ngaji dibakar dengan pedang, orang mau ngaji dilukai sampai berdarah-darah, kurang ajar. Begitu, kalau kau berani keluar, tunjukkan di mana kau berada. Sallu ala Nabi. Namun saudara, saya keluar masuk ke Malang ini bukan baru sekarang, saudara. Saya sudah puluhan tahun, 40 tahun saya berdakwah, saudara. Keluar masuk kampung, naik gunung, turun ke lembah, saudara. Masuk ke desa-desa, saudara. Saya enggak pernah bikin ribut. 40 tahun saya berdakwah di mana-mana, enggak ada. Habis dakwah, panitia berkelahi, enggak ada. Habis dakwah, saudara, jamaah pukul-pukulan, enggak ada. Fitnah itu semua, saudara. Mereka melapor ke aparat, Habib Rizik itu keras. Nanti kalau ceramah orang bisa ribut. 40 tahun saya berdakwah, kita tidak pernah ribut. Justru mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang kurang ajar, betul? Takbir. Siap lawan mereka. Takbir. Mengaku ahlus sunnah PKI kalian, saudara. Jadi kalau ini tidak diurus, saudara, saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri. Ormas-ormas preman, ormas apapun namanya, yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan. Walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal, saudara. Takbir. Jadi saya mau tanya, ormas-ormas yang suka mengganggu kiai, setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Takbir. Saya akan ingatkan kepada seluruh laskar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, Sabang sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai, betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka, setuju? Takbir. Dipikir ini, saudara, jangan begitu, Habib Rizik nggak datang. Saudara, ceramahnya segitu aja dah. Udah terus. Tahun depan lagi, tahun depan. Sekarang harus lanjut. Capek.
baru ceramah udah gas 7, giginya udah gigi 7, ya sudah. Biasanya kan orang ceramah awal pelan-pelan dulu, betul? Pelan-pelan, jangan langsung gigi 7, betul? Nah, kenapa saya gigi 7? Karena saya tadi dari depan ada 5 jamaah saudara yang nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat, niat dari rumah mau ngaji, saudara ditebas dengan pedang di depan. Nah yang lepas itu bubar. Saat ini dikejar sama saudara lari, habis lepas lari, bencong. Betul, betul. Kurang ajar saudara. Jadi supaya masyarakat di sini tahu ya, di sekitar kita ada PKI yang ingin membubarkan pengajian, yang ingin ngadu domba Habib dan Kiai, yang ingin merusak kesatuan dan kesatuan umat. Maka itu sekali lagi saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap hajar kejar siapapun yang mengganggu ulama? Siap? Takbir! Saudara, kalau ada ormas atau tokoh yang saling berbeda pendapat, saudara, nggak usah saling ancam, nggak usah ribut, jangan. Kan Allah udah ajarkan dalam Al-Quran, saudara. Baca surat An-Nahl ayat 125, saudara. Di sana Allah ajarkan Nabi bagaimana cara menghadapi orang kafir ahlul kitab. Bagaimana caranya? Allah ajarkan Nabi. Apa kata Allah kepada Nabi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hei Muhammad, ajak mereka itu ke jalan Tuhanmu. Artinya ajak mereka masuk Islam. Tapi dengan cara apa? Bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang antara ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Atau dengan kata lain, Nabi diperintahkan oleh Allah, ajak itu ahlul kitab, ajak itu orang-orang kafir masuk ke dalam ajaran Islam, tapi dengan apa? Hikmah, dengan akhlak yang baik. Indah tidak? Ya. Indah tidak? Ya. Sampai di situ kata Allah, wal mau'izatul hasanah. Ajak mereka, kasih nasihat-nasihat yang bagus. Ini sama orang kafir. Nabi diajarkan Allah bagaimana ngadepin orang kafir. Caranya dakwah mereka bil hikmah dan mau'izatul hasanah. Yang ketiga kata Allah apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat. Mujadalah sudah al-jidal. Wajadilhum, ajak mereka berdebat, ajak mereka diskusi, ajak orang-orang ahli kitab tafsir tersebut untuk berdialog. Tapi ingat kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah nggak mengatakan billati hiya hasan, tapi Allah mengatakan billati hiya ahsan. Jadi Allah nggak mengatakan ajak mereka dialog dengan cara yang baik, enggak. Allah katakan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Subhanallah, indah tidak Islam? Saya mau tanya, jawab yang keempat, indah tidak Islam? Bagus tidak Islam? Nah, sekarang saya mau tanya, itu kepada orang kafir saja kita nggak cocok pandangan, saudara, kita mesti hadapi secara baik-baik, dialog dengan baik, saudara. Bukan main kejar, main hajar, bukan main serang dengan pedang, bukan, saudara. Ajak dialog, betul? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau sama orang kafir saja kita harus ajak dialog, lalu kalau sesama muslim bagaimana? Lalu kalau sesama muslim bagaimana? Kalau orang kafir aja kita mesti dialog dengan cara yang terbaik, apalagi sesama muslim. Walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda sikap, walaupun kita berbeda ormas, walaupun kita berbeda partai, walaupun kita berbeda golongan, saudara, walaupun kita berbeda mazhab, sesama muslim dialog dengan cara yang lebih baik lagi, saudara. Betul? Betul? Ini ajaran Islam. Oh, kita tidak suka dengan ajaran Wahabi, saudara. Jangan pakai otot, jangan main nyerang, main bakar, enggak. Ajak Wahabiynya dialog, saudara.
kau mengatakan peringatan Maulid haram, apa kau punya dalil? Saya mengatakan peringatan Maulid itu boleh, ini saya punya dalil. Ajak dialog. Orang-orang yang pakai otot, main serang, main kejar, main hentam, saudara, itu nggak punya ilmu, bodoh. Hadapi itu Wahabi dengan dialog, ilmu, dan adab, saudara. Begitu juga terhadap Syiah, saudara. Jangan pakai kekerasan, membakar, mentusuk, membunuh, saudara, nggak boleh. Oh, kita nggak cocok dengan Syiah, kita harus sunnah wal jamaah. Ajak dia, Syiah, sini. Kenapa kamu melaknat Abu Bakar Siddiq? Kenapa kamu melaknat Umar bin Khattab? Kenapa kamu melaknat Utsman bin Affan? Kenapa kamu melaknat Sayyidatuna Aisyah? Kenapa? Apa dalilmu? Silakan, aku mendengar. Kami Ahlus Sunnah cinta kepada semua sahabat, apalagi kepada Sayyidatuna Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu. Kalau saya tanya, cinta sahabat tidak? Jawab yang kompak, cinta sahabat tidak? Kita sampaikan kepada Syiah, kami cinta sahabat, ini dalilnya. Kami cinta Abu Bakar Siddiq, ini dalilnya. Kami cinta Umar bin Khattab, ini dalilnya. Hadapi mereka dengan dalil, dengan hujah, bukan dengan parang, bukan dengan rewang, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan. Betul? Begitu saya mau tanya, Ahlus Sunnah indah tidak? Ahlus Sunnah indah tidak? Islam ini bagus tidak? Siapa Tuhan kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Shallu ala Nabi. Ahlus Sunnah begitu, saudara. Oh, saya nggak cocok dengan Habib Rizik. Nah, Habib Rizik keras. Ayo kita dialog. Anda katakan keras, kerasnya di mana? Apa itu yang keras? Ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Oh, dia katakan Habib Rizik kerasnya begini. Oh, begitu alasannya. Nah, nanti orang-orang yang mengundang saya, panitia juga menjawab. Enggak, Habib Rizik itu begini karena ini, begini karena ini. Dialog. Jangan memaksakan pedang, rewang, seolah-olah kayak dia jagoan, saudara. Ini yang model begini kalau ketangkap pada mewek, nangis, saudara. Jangan, kau berdosa, kau tumpahkan darah saudaramu. Orang mau ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, kau tebas dengan pedang, kau lukai mereka, kau membunuh mereka, dosa besar. Hati-hati, saudara. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, tempatnya di neraka jahanam. Alhamdulillah, men. Maka itu saya tanya sekali lagi nih, semua siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Habib Kiai bersatu, enak tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Sudah. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, sedangkan habaib itu dzurriyyatun Nabi, saudara. Jadi ulamanya pewaris Nabi, habaibnya dzurriyyah Nabi. Ini kedudukannya sama-sama tinggi, bukan buat diadu-adu, bukan. Kedudukan ulama mulia, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah kalangan ulama, saudara. Enggak sampai di situ, di ayat yang lain Allah nyatakan faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Luar biasa, apa kata Allah? Allah tinggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama, darajat. Sekian derajat Allah tinggikan, saudara. Jadi Allah memuliakan ulama, Allah meninggikan derajat ulama. Nah sekarang, saudara, kalau Allah saja yang maha agung, maha suci, maha besar, maha kuasa memuliakan ulama, saudara, meninggikan derajat ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, wajib untuk meninggikan derajat mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Betul?
Betul. Sekarang saya mau tanya, Allah meninggikan derajat ulama, berarti kita umat Islam wajib gak meninggikan derajat ulama? Allah memuliakan ulama, berarti kita wajib tidak memuliakan ulama? Allah menghormati ulama, berarti wajib tidak kita menghormati ulama? Takbir. Jadi jangan kurang ajar kepada ulama, jangan. Ulama kita, kiai kita yang ngajar di majelis-majelis taklim, yang buka pondok-pondok pesantren, saudara, yang ada di kota sampai ke kampung, saudara, mereka selama berjuang ikhlas di jalan Allah, mereka adalah pewaris Nabi. Nah, maka itu saya tanya sekali lagi, saudara, siap menghormati ulama? Siap memuliakan ulama? Siap dekat dengan ulama? Takbir. Bahkan Allah kasih tahu, Nabi kasih tahu, saudara, dalam hadis, ulama itu sumber ilmu. Kalau ulama nggak ada, kemana kita mau cari ilmu? Saudara, Nabi katakan, saudara, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu minan nas intiza'an. Allah nggak cabut itu ilmu dari tengah umat manusia dan dicabut begitu saja, enggak. Walakin Allah, akan tetapi Allah yaqbidul ilma, mencabut itu ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulamanya. Jadi kalau ulama wafat, ada bagian ilmu yang kita belum sempat terima, yang kita belum sempat belajar, yang kita belum sempat, saudara, mewarisi dari sang ulama, itu ilmu ikut dengan ulama, saudara. Ulama sumber ilmu, makanya mumpung di sekitar kita masih banyak ulama, banyak kiai, belajar, merapat, ambil ilmunya, ambil berkahnya, jangan pernah tinggalkan ulama. Betul? Siap merapat kepada ulama, siap belajar kepada ulama, siap memuliakan ulama. Takbir. Makanya saya kalau ketemu kiai ulama, saya nggak berani kurang ajar, sudah. Semua kiai-kiai, saudara, di mana saya ketemu, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saudara, saya minta didoain. Nah, kiai tolong doakan saya, saudara. Karena saya tahu ulama-ulama tadi yang ikhlas, saudara, doa mereka mustajab, doa mereka makbul. Kiai tolong doakan saya, kiai tolong jangan lupa datang saya di doa dan munajat, jangan lupakan saya di dalam doa dan munajatnya. Alhamdulillah. Jadi maka itu sekali lagi jangan kurang ajar kepada ulama. Nah, sekarang soal zuriyah, saudara. Habaib adalah zuriyah Nabi. Sabit dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, bahwa betul, saudara, bahwa Habaib Pak Alawi turunan daripada Imam Ubaidillah. Sabit, saudara, bisuhra wal istifad. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.